Akademi Hyakao, sebuah sekolah elit di mana para siswanya adalah anak orang-orang kaya. Bagi mereka, uang sudah seperti daun yang tinggal dipetik dari pohonnya. Berjudi dengan mempertaruhkan puluhan hingga ratusan juta sudah menjadi kegiatan sehari-hari di sekolah ini. Orang yang kalah dalam perjudian akan menjadi hewan peliharaan atau jongos milik pemenang. Seorang siswa bernama Ryota Suzui terpaksa menjadi jongos karena sudah kalah melawan Mary Saotome. Ryota pun hanya bisa menerima nasibnya. Sekalinya kalah, hampir mustahil untuk kembali ke status normal. Namun, semuanya berubah semenjak datangnya murid pindahan bernama Yumeko Jabami. Kebetulan, Ryota diminta oleh guru untuk mengajak Yumeko berkeliling sekolah. Bangunan megah, luas, dan dihiasi dengan taman yang indah membuat Yumeko senang pindah ke sekolah ini. Ryota kemudian memberitahu bahwa sekolah ini memiliki tradisi berjudi gila-gilaan. Dia ingin Yumeko berhati-hati jika ada orang yang mengajaknya berjudi. Namun di luar dugaan, begitu mendengar perjudian, raut wajah Yumeko justru menunjukkan kebahagiaan. Ternyata memang perjudianlah yang membuatnya pindah ke sekolah ini. Tak lama kemudian, setelah jam pelajaran selesai, Yumeko langsung ditantang berjudi oleh Mary. Dia pun tanpa ragu menerima tantangan tersebut. Mereka memainkan kartu suit gunting batu kertas yang pastinya sudah diakali. Tidak ada perjudian yang tidak curang. Yang namanya bandar judi pasti memiliki trik tertentu untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Yumeko sadar penuh akan hal ini, namun dia tetap bermain karena dia sangat menikmati. Uang bukanlah tujuannya, yang dia cari adalah sensasi menegangkan dalam perjudian. Awalnya Yumeko hanya mengikuti trik permainan dari Mary. Dia kalah berturut-turut dengan total kerugian senilai 1.200.000 yen. Semua itu memang sengaja dilakukannya untuk membongkar trik kecurangan Mary. Setelah mengetahuinya, Yumeko melanjutkan permainan dan memasang taruhan 10 juta yen. Lalu, dia berhasil memenangkan satu babak dengan nilai taruhan tertinggi. Dengan ini, total uang yang dia dapatkan senilai 8.800.000 yen. Tentu Mary tidak bisa langsung membayar kekalahannya. Dia pun berhutang, lalu turun kasta menjadi jongos. Setelah permainan selesai, Ryota segera menemui Yumeko. Dia penasaran bagaimana Yumeko bisa menang di akhir babak. Yumeko pun memberitahu bahwa sejak awal dia sudah mengerti trik kecurangan Mary. Orang-orang yang mengelilingi mereka ternyata bukan hanya penonton biasa. Mereka memberikan kode kepada Mary untuk bisa menang, termasuk Ryota. Ryota pun meminta maaf karena sudah mencurangi Yumeko. Dia bahkan berniat untuk keluar dari sekolah karena dia punya hutang. Lalu di luar dugaan, Yumeko tidak marah sama sekali. Dia malah memberi Ryota uang untuk melunasi utang-utangnya. Dengan uang tersebut, Ryota bisa melepas status jongosnya dan kembali menjadi siswa yang normal. Apa yang dilakukan Yumeko ini benar-benar di luar logika. Ryota pun merasa kagum dan mulai dari sini dia akan selalu mendukung Yumeko sepenuhnya. Berita kemenangan Yumeko menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru sekolah. Hal ini memancing perhatian salah satu anggota OSIS bernama Itsuki Sumeragi. Dia adalah anak dari bos perusahaan mainan terbesar di Jepang. Dia mendatangi Yumeko lalu menantangnya berjudi. Mereka akan memainkan permainan daya ingat. Pertama, kartu-kartu disebar secara acak di atas meja. Kedua, mereka diberi waktu untuk menghafal letak masing-masing kartu. Lalu setelah cukup menghafal, mereka berdua harus membuka sepasang kartu dengan angka dan gambar yang sama. Permainan pun dimulai. Mereka berdua bermain dengan cukup sengit. Keduanya mampu mengingat letak pasangan kartu yang sama. Namun, Sumeragi unggul dengan skor 44 pasang kartu. Sedangkan Yumeko hanya berhasil membuka 36 pasang kartu. Sumeragi memenangkan pertaruhan dengan total keuntungan 20 juta yen. Kemudian setelah kalah, Yumeko justru menantang Sumeragi sekali lagi. Sumeragi pun dengan senang hati menerima tantangannya. Namun karena Yumeko tidak ada uang, maka Sumeragi meminta kuku dari ke-10 jarinya. Ternyata Sumeragi adalah seorang psikopat yang hobi mengkoleksi kuku manusia. Semua koleksinya didapatkan dari berjudi karena tidak ada orang normal yang sengaja menjual kukunya. Tapi kalau jual ginjal demi iPhone ada sih. Sumeragi merasa sangat percaya diri. Dia yakin akan menang karena dia sudah menyiapkan trik curang. Kartu yang mereka pakai memiliki tanda khusus yang tidak permanen.
Kartu tersebut diproduksi oleh perusahaan milik ayahnya dan memang didesain seperti itu. Tandanya muncul dan menghilang dengan cepat seiring dengan perubahan temperatur. Oleh karena itulah trik ini sangat sulit dideteksi dan hanya bisa digunakan sekali saja. Namun di luar dugaan, Yumeko ternyata menyadari tanda tersebut sejak awal permainan. Dia pun membuka 54 pasang kartu hanya dalam satu giliran. Dengan begini, kemenangan mutlak berhasil diraihnya. Hutang 20 jutanya lunas dan kukunya juga masih utuh berkilau. Selesai melawan Sumeragi, Yumeko berlanjut mencari lawan yang lain. Tidak tanggung-tanggung dia menantang anggota OSIS bernama Yuriko Nishinotowin. Mereka pun memainkan permainan original yang diciptakan oleh Yuriko. Permainan ini tidak ada di kasino atau tempat perjudian manapun. Benar-benar eksklusif, hanya ada di sekolah ini. Bandar akan mengocok 10 miniatur pedang di dalam cangkir. Kemudian para pemain tinggal memilih akan tertancap di lubang manakah pedang-pedang tersebut. Tentu Yumeko mengerti bahwa ada kecurangan dalam permainan ini. Dengan gagah berani dia melawan trik kecurangan apapun di hadapannya. Dia berhasil membongkar trik kecurangan dan bahkan memutarbalikkan keadaan. Si bandar memakai magnet yang menempel di tangannya untuk merubah posisi pedang. Seperti biasa, Yumeko mengalah di awal untuk mencari tahu trik kecurangan tersebut. Lalu setelah itu barulah dia menerjang di satu babak terakhir. Yuriko menjadi sangat panik ketika kecurangannya terbongkar. Yumeko juga sudah memasang ekspresi wajah seorang pemenang. Namun sayangnya, rencana Yumeko digagalkan oleh faktor eksternal. Tiba-tiba saja, sang ketua OSIS mendatangi lokasi dan secara diam-diam mencurangi permainan. Kemungkinan dia sudah merubah posisi pedang dari lantai bawah. Pada akhirnya, Yumeko kalah dan menanggung hutang senilai 310 juta yen. Dia juga turun kasta menjadi jongos dan wajib memakai kalung khusus setiap hari. Beberapa hari kemudian, OSIS menyelenggarakan acara tahunan yang disebut dengan pelunasan utang besar. Para siswa yang berstatus jongos dan memiliki utang diberi kesempatan untuk membentuk tim judi. Pada kesempatan ini, Mary bekerja sama dengan Yumeko demi kepentingan bersama. Mereka memainkan poker dan berhasil memenangkan total senilai 260 juta. Setelah dibagi rata, akhirnya Mary terlepas dari status jongos karena utang-utangnya sudah lunas. Namun tidak dengan Yumeko. Sebenarnya bisa saja dia melunasi utang-utangnya dengan cepat. Namun, dia memilih untuk tidak membayarnya karena dia ingin memanfaatkan status jongosnya. Hal ini karena para jongos berhak menuntut pertandingan publik. Pertandingan publik adalah hak istimewa yang diberikan kepada para jongos, di mana mereka boleh menantang anggota elit OSIS. Jongos boleh menentukan apa saja yang dipertaruhkan, dan para elit wajib menerimanya. Yumeko berencana untuk menggunakan keistimewaan ini untuk menantang ketua OSIS, orang dengan posisi teratas di dalam sekolah judi haram ini. Gerak-gerik Yumeko tentunya diawasi oleh para anggota OSIS. Mereka semua sadar bahwa Yumeko mengincar sang ketua. Hal ini membuat salah satu anggota OSIS bernama Midari Ikishima menjadi sangat tertarik dengan Yumeko. Dia pun segera membawa Yumeko dan Suzui ke sebuah tempat rahasia untuk melakukan perjudian. Midari mengusulkan permainan yang sederhana, yaitu menyamakan susunan kartu. Pertama, bandar akan menyusun 5 kartu yang terlihat dari monitor. Setelah itu kedua pemain juga menyusun 5 kartu. Kemudian, pemain akan membuka kartu tersebut secara bersamaan. Pemain dengan susunan kartu paling mirip dengan bandar adalah pemenangnya. Permainannya memang cukup sederhana, namun yang mengkhawatirkan adalah taruhannya. Midari sama sekali tidak tertarik dengan uang. Oleh sebab itulah, dia mengusulkan untuk bertaruh nyawa. Kedua pemain akan diberi 1 pistol. Pistol tersebut memiliki slot 6 peluru. Pemain boleh mengisi ataupun mengosongi slot peluru tersebut. Setelah itu kedua pistol ditaruh di dalam kotak. Pemain yang menang akan mengambil salah satu pistol secara acak dan boleh menembak lawan sebanyak 1 kali. Meninggal atau tidaknya tergantung pistol yang mereka ambil. Yumeko tidak serta-merta sepakat dengan aturan tersebut. Dia pun mengusulkan beberapa syarat tambahan. Pertama, mereka hanya bermain sebanyak 3 babak. Kedua, Suzui akan menjadi bandar. Ketiga, orang yang kalah wajib membayar 1 miliar yen. 3 aturan baru ini sangat penting karena Yumeko mengincar hasil seri. Dengan hasil seri, maka tidak akan ada yang mati. Yumeko memang maniak judi, namun meski begitu, dia tetap tidak mau menghilangkan nyawa orang lain. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai.
Midari mengisi penuh pistolnya, sedangkan Yumeko mengosongi pistolnya. Pada babak pertama, Midari berhasil menang. Namun untungnya, pistol yang dia ambil adalah pistol kosong. Nyawa Yumeko pun selamat. Lalu, pertandingan berlanjut di babak kedua. Pada babak kedua ini, Yumeko berhasil menang. Dia pun mengambil pistol dalam kotak dan sengaja mencari yang tidak berpeluru. Caranya mudah saja, pistol yang kosong beratnya lebih ringan dari pistol yang berisi. Hal ini juga berkat kesalahan Midari sendiri. Dia mengisi 6 peluru pada pistolnya, sehingga beratnya sangat gampang dibedakan. Seandainya dia hanya mengisi 1-2 peluru, mungkin Yumeko akan kesulitan membedakan beratnya. Dengan begini, pertandingan berlanjut di babak ketiga. Pada putaran terakhir ini, Midari berusaha melakukan kecurangan dengan cara membalik gambar yang ada pada monitor. Jika gambarnya terbalik, maka susunan kartunya juga pasti terbalik. Namun, Yumeko mampu menyadari kecurangan tersebut. Kali ini dia meladeni Midari dengan mengisi 2 peluru pada pistolnya. Midari juga mengikuti langkah Yumeko dengan mengisi 2 peluru pada pistolnya. Dengan begitu, apapun pistol yang diambil, dua-duanya berpeluru. Midari merasa senang melihat Yumeko mengisi pistolnya. Memang inilah yang dia cari selama ini. Sebenarnya, Midari hanya ingin merasakan sensasi menegangkan antara hidup dan mati. Baginya, sensasi menegangkan ternikmat adalah ketika nasibnya ditentukan oleh satu tarikan pelatuk. Sejak awal, dia memang ingin ditodong pistol oleh Yumeko. Namun, rencananya tidak berjalan lancar. Di putaran terakhir ini, hasil mereka berdua adalah seri. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Maka, tidak ada yang ditembak dan tidak ada yang menembak. Memang inilah hasil yang diincar Yumeko sejak awal. Dengan begini, Midari gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. Yumeko pun menjadi semakin populer karena sudah menaklukkan beberapa anggota OSIS. Dia pun semakin diincar oleh anggota OSIS yang lain. Kali ini seorang idol bernama Yumemi Yumemite akan turun tangan menghadapi Yumeko. Dia adalah anggota OSIS sekaligus seorang idol. Dia cukup terkenal, memiliki banyak penggemar, dan sering mendapatkan surat dari para penggemarnya. Yumeko sendiri tahu bahwa dia sedang diincar. Dia juga melakukan persiapan sebelum berjudi melawan Yumemi. Mereka pun bertemu di sebuah ruangan tertutup. Di sana, mereka akan bernegosiasi sebelum melakukan pertandingan. Yumemi mengusulkan untuk memainkan kompetisi idola terbaik. Yumeko diminta berperan sebagai idol, lalu berkompetisi di atas panggung. Jika Yumeko kalah, dia diminta untuk menjadi idol permanen bersama dengan Yumemi. Pertaruhan kali ini tidak adil bagi Yumeko. Jika dia menang, hutang-hutangnya akan lunas. Namun jika dia kalah, dia dipaksa menjalani profesi yang tidak disukainya. Dia pun merasa keberatan karena uang sama sekali tidak penting baginya. Yumeko akhirnya mengeluarkan senjata rahasia yang sudah disiapkannya. Senjata tersebut adalah surat penggemar yang sudah dirobek oleh Yumemi. Artinya, Yumemi sama sekali tidak peduli dengan penggemarnya. Kemudian, Yumeko berusaha memprovokasi Yumemi hingga akhirnya dia menunjukkan sifat yang asli. Tidak hanya tidak peduli, tapi Yumemi juga merasa jijik terhadap penggemarnya. Setiap selesai konser, Yumemi selalu mengadakan sesi jabat tangan. Setiap kali sesi ini, para penggemarnya selalu berkeringat dan beraroma menyengat. Inilah yang membuat Yumemi merasa jijik. Selama ini dia selalu menahan perasaannya demi karirnya. Tanpa disadari, yang dikatakan Yumemi tentang penggemarnya, semuanya direkam. Inilah senjata tersembunyi milik Yumeko. Dia meminta Yumemi untuk mempertaruhkan karirnya. Jika dia kalah, rekaman tersebut akan diputar di hadapan seluruh penggemarnya. Artinya, jika dia kalah, maka karirnya akan tamat. Dengan begini, pertaruhan menjadi adil. Mereka berdua sama-sama mempertaruhkan karir atau masa depannya. Keesokan harinya, pertandingan dimulai. Yumeko tampil di atas panggung dengan menggunakan kostum ala idol. Mereka melakukan berbagai jenis pertandingan, mulai dari pertandingan menyanyi, berakting, hingga menebak bulan lahir penonton. Yumeko pun berhasil memenangkan pertandingan tanpa ada yang menduganya. Lalu sesuai pertaruhan, rekaman Yumemi diputar di hadapan ratusan penggemarnya. Namun di luar dugaan, bahkan setelah mendengar perkataan kasar tersebut, para penggemar Yumemi masih tetap mengidolakannya. Semuanya berakhir dengan baik. Karir Yumemi masih bisa dipertahankan. Namun pertarungan Yumeko masih belum berakhir. Tiba-tiba saja, dia membongkar orang yang sudah memberinya surat penggemar yang robek. Ternyata semua ini bukanlah rencana Yumeko.
Ada seseorang yang memang ingin membongkar kebusukan Yumemi dengan memanfaatkan Yumeko. Dan pelakunya adalah salah satu anggota OSIS bernama Kaede Manyuda. Setelah dituduh seperti itu, Kaede pun naik ke atas panggung untuk melakukan klarifikasi. Dia menyatakan bahwa dia tidak melakukan semua ini. Dia berani berbohong seperti itu karena tidak ada bukti sama sekali. Kemudian untuk mengatasi hal ini, Yumeko menantangnya berjudi dengan menggunakan haknya sebagai jongos. Taruhannya adalah pernyataan. Jika Kaede kalah, maka pernyataannya dianggap sebagai kebohongan. Kaede pun terpaksa menerima tantangan ini. Dia tidak bisa menolak karena Yumeko menggunakan hak istimewanya. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Karena pertandingannya mendadak, mereka pun memainkan permainan yang umum, yaitu poker. Namun ada satu aturan spesial dalam pertandingan ini. Pemain dengan nilai taruhan tertinggi diperbolehkan untuk memilih susunan kartu kuat ataupun susunan kartu lemah. Jadi, kartu jelek pun masih bisa menang selama pemain masih memiliki uang. Dengan kata lain, permainan ini adalah adu kekayaan. Orang terkayalah yang akan mengendalikan jalannya permainan. Yumeko sempat kalah dan kehabisan uang. Namun, dia memiliki Sumeragi di sisinya. Dia meminta tambahan uang untuk melanjutkan permainan. Yumeko berani melakukan ini karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Setelah Sumeragi kalah, dia dikeluarkan dari OSIS dan kini berpihak kepada Yumeko. Dia ingin Yumeko menang, lalu merombak susunan OSIS di sekolah ini. Dengan begitu dia bisa bergabung dengan OSIS di bawah kepemimpinan Yumeko. Sumeragi rela melakukan ini karena tuntutan dari orang tuanya. Dia diminta menunjukkan kehebatannya dengan cara menjadi anggota elit di sekolah ini. Jika dia tidak menjadi anggota elit, maka dia tidak akan mewarisi harta orang tuanya. Sumeragi pun tidak ragu menggelontorkan dana senilai 1 miliar yen. Permainan pun berlanjut berkat suntikan dana yang fantastis tersebut. Sayangnya, Kaede masih jauh lebih kaya dibanding Sumeragi. Berapapun yang dipertaruhkan Sumeragi masih bisa diungguli oleh Kaede. Sampai pada akhirnya, Sumeragi mempertaruhkan masa depannya sendiri. Tentu resikonya juga sangat besar. Jika dia kalah, maka dia akan menjadi jongos seumur hidupnya. Taruhan ini sempat ditolak oleh Kaede karena bukan berupa uang. Namun, taruhan ini diterima oleh sang ketua OSIS yang selama ini menyamar sebagai bandar. Sang ketua menghargai hidup Sumeragi dengan nilai 10 miliar yen. Ini karena Sumeragi adalah anak dari bos perusahaan mainan terbesar di Jepang. Kemudian, untuk mengungguli Sumeragi, Kaede juga mempertaruhkan masa depannya. Dia adalah anak dari seorang pejabat kaya. Dia pun juga dihargai dengan nilai 10 miliar yen. Puluhan miliar dipertaruhkan dalam perjudian yang haram ini. Kendali permainan diambil oleh Kaede karena taruhannya lebih besar. Dia pun memilih susunan kartu kuat. Lalu setelah dibuka, ternyata kartu Yumeko lebih kuat dibandingkan kartu Kaede. Pada akhirnya, pertandingan ini dimenangkan oleh Yumeko. Kaede pun sampai pingsan karena sudah kehilangan uang dan jabatan. Selesai bermain dengan Kaede, Yumeko langsung ditantang oleh sang ketua OSIS. Dua-duanya memang ingin saling bertarung. Tidak ada paksaan dan tidak ada jebakan seperti pertandingan yang sebelum-sebelumnya. Pertandingan diselenggarakan keesokan harinya. Taruhannya adalah siapapun yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Permainan yang dipilih cukup berbeda dari judi-judi biasa. Mereka menggunakan kartu tarot yang biasa dipakai untuk meramal masa depan. Kartu tarot memiliki nomor urutan. Nomor-nomor itulah yang akan menjadi skor untuk pemain. 3 orang akan terlibat dalam pertarungan ini. Yumeko akan membuka kartu 1 kali, ketua OSIS 1 kali, lalu yang terakhir adalah Suzui. Dia dipilih untuk menentukan nasib dari 2 orang penjudi ini. Giliran pertama Yumeko. Dia membuka 1 kartu dan mendapatkan skor positif 1. Giliran kedua, ketua membuka kartu dan mendapatkan skor negatif 21. Angka positif adalah kemenangan untuk Yumeko, sedangkan angka negatif adalah kemenangan untuk ketua. Artinya untuk saat ini, Yumeko sedang berada di ambang kekalahan. Tibalah giliran Suzui untuk membuka kartu. Nasib Yumeko dan ketua OSIS berada di tangannya. Dia pun membuka kartu atas keyakinannya sendiri dan hasilnya adalah positif 20. Dengan begitu, total skor Yumeko menjadi positif 21. Sedangkan skor ketua tetap negatif 21. Artinya, permainan berakhir seri. Hasil ini cukup melegakan bagi kedua pihak.
Baik Yumeko ataupun ketua OSIS, dua-duanya masih bertahan di sekolah ini. Perjalanan Yumeko Jabami masih terus berlanjut. Kakek Gurui bersambung di season 2.